Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang saat ini sedang berada di rumah? Bapak yakin kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan semoga sehat selalu dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar kembali bersama dengan Bapak Faisal di program TV Tabalong, dan untuk agar kita selalu mengingat protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu protokol kesehatan 3M dengan memakai masker kemanapun kita berada, lalu untuk selalu menjaga jarak dengan orang lainnya, kemudian rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai matematika di kelas 4 pada bab 3, yaitu bab aproksimasi pembulatan, dengan bahan materi kita yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Nah, karena sebelumnya kita telah mempelajari pembulatan kepada puluhan terdekat, nah selanjutnya kita akan meningkat lagi menjadi ke ratusan terdekat. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu dengan menalar, siswa mampu untuk menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat ke ratusan terdekat dengan tepat. Selanjutnya, setelah kita mencoba, Bapak harap kalian bisa menyelesaikan masalah pembulatan hasil pengukuran panjang dan juga berat ke ratusan terdekat dengan benar. Ya, langsung saja silakan kalian untuk memperhatikan pada layar ini. Di sini Bapak mempunyai gambar peta. Jadi dari peta ini kita menemukan jarak atau sesuatu yang kita sebut dengan panjang. Nah, jadi jarak dari Tabalong ke Banjarbaru melalui jalur darat atau pada Jalan Ahmad Yani yaitu sejauh 246 km. Namun dalam penjelasannya jarak ini tetap dinyatakan sebesar 300 km jauhnya. Nah, mengapa demikian? Berikut Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pembulatan hasil pengukuran pada jarak. Nah, pada tabel kita lihat jarak dari Tabalong ke Banjarbaru tadi yaitu sejauh 246 km. Nah, jadi pada pembulatan ratusan itu ada pembulatan ke atas, ke bawah, dan juga pembulatan terbaik. Saat kita melakukan pembulatan ke ratusan yang ke atas, yaitu menjadi 300, ke bawah menjadi 200, kemudian pilihan yang pembulatan terbaik adalah 200. Selanjutnya kita lihat lagi, ada dua contoh yang Bapak berikan pada tabel yang di bawah. Silahkan kalian perhatikan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan pembulatan pada berat. Nah, jadi Bapak selanjutnya akan mencontohkan pada suatu hari yaitu pada Perum Bulog, daerah akan melakukan distribusi beras ke desa-desa dengan menggunakan truk. Jadi, truk ini mampu untuk mengangkut beban berat sebesar 2.515 kg. Nah, agar dapat memudahkan dalam perhitungan, beras yang diangkut truk hanya sebesar 2.500 kg. Mengapa seperti itu? Nah, kemudian Bapak memasukkan ke dalam tabel, yaitu pada hasil pengukuran kilogramnya sebesar 2.515 pada pembulatan ratusan ke atas yaitu sebesar 2.600, ke bawahnya 2.500,
dan pada pembuatan ratusan terbaik adalah 2500. Mengapa bisa seperti ini? Silahkan kalian memperhatikan dua contoh yang ada pada tabel di bagian bawah. Anak-anak, pembelajaran akan kita lanjutkan untuk menyimpulkan jawaban pada tabel sebelumnya. Tapi akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Ya, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu dengan menyimpulkan jawaban yang kita dapatkan pada tabel sebelumnya. Nah, selanjutnya kita mempelajari pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas yaitu pembulatan yang dilakukan pada ratusan terdekat dengan cara menghilangkan angka satuan dan juga puluhannya. Kemudian kita menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Agar lebih mudahnya Bapak contohkan pada angka yang berada di bawah. Nah, pada angka 3247 yang berwarna hijau yaitu angka 47 adalah puluhannya. Kemudian yang berwarna merah adalah angka ratusan. Jadi, setelah kita melakukan pembulatan ke atas, puluhan yang berjumlah 47 itu dihapuskan kemudian dirubah menjadi angka 0. Kemudian ratusan yaitu angka 2 dirubah dan ditambah 1. Yaitu dari 2 ditambah 1 menjadi 3, yaitu pada angka 5659. Bagaimana bentuk pembulatan ke atasnya? Ya, masih sama seperti dengan yang di atas, yaitu pada puluhan 59 itu dihapuskan kemudian dirubah menjadi angka 00 yang ditandakan dengan yang berwarna hijau. Kemudian angka ratusannya yaitu pada angka 6 kita rubah menjadi angka 7, yaitu setelah ditambah 1 pada ratusan 6. Nah, Bapak harap kalian dapat mengerti mengenai pembulatan ke atas ini. Sedangkan selanjutnya yaitu pada pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah yaitu pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan juga puluhannya. Yang ini merupakan pembulatan yang cukup mudah dibandingkan pembulatan ke atas tadi, karena bisa terlihat pada contoh yaitu pada angka 4356 kalau dilakukan pembulatan ke bawah kita tinggal menghapus angka puluhannya, yaitu angka 56 yang berwarna hijau tinggal dirubah menjadi angka 00 saja. Kemudian angka ratusannya yaitu angka 3 tidak perlu kita rubah menjadi atau ditambah 1 seperti pembulatan di atas tadi. Jadi di sini angka ratusan dan juga angka ribuan tetap saja, hanya berubah pada angka puluhannya. Nah, kalian bisa mencoba untuk angka yang kedua ini, bagaimana jika dirubah dengan menggunakan pembulatan ke bawah. Ya, tepat seperti jawaban kalian, yaitu angka 7564 kalau dirubah menjadi 7500 saja. Nah, cukup mudah bukan untuk pembulatan yang ke bawah? Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pembulatan terbaik. Jadi, pada pembulatan terbaik ini adalah merupakan gabungan dari pembulatan ke bawah dan juga pembulatan ke atas. Pembulatan terbaik ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya.
Jika angka puluhan tersebut lebih atau sama dengan 50, maka kita melakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan cara menghilangkan angka satuan dan juga puluhannya, kemudian kita tambahkan angka 1 pada ratusannya. Selanjutnya, apabila angka puluhannya kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka satuan dan juga puluhannya. Untuk contoh yang pertama, yaitu pada angka 2450, apabila menggunakan pembulatan terbaik, kita perhatikan pada puluhannya, yaitu terletak pada angka 50. Angka 50 sampai dengan angka 100 itu merupakan pembulatan yang akan dilakukan dengan pembulatan ke atas. Jadi kita menggunakan pembulatan ke atas sehingga belakangnya menjadi 00, kemudian angka ratusannya ditambah dengan 1 sehingga menjadi 2500. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu pada angka 3749. Silahkan kalian tebak apakah ini menggunakan pembulatan ke bawah atau pembulatan ke atas. Jikalau kita menggunakan pembulatan terbaik, ya benar seperti yang kalian jawab. Pada angka 3749, angka puluhannya yaitu 49 itu berada di bawah 50. Nah, pada angka 1 sampai dengan puluhan 49 itu menggunakan pembulatan ke bawah jikalau menggunakan pembulatan terbaik, sehingga hasilnya yaitu 3700 saja. Setelah ini kita akan melanjutkan dengan beberapa contoh soal yang ada pada kehidupan sehari-hari. Sebelum itu kita istirahat dulu ya anak-anak. Pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah anak-anak, masih bersama dengan Bapak Faisal di pembelajaran bersama dengan TV Tabalong. Ya, kita lanjutkan apa yang telah Bapak sampaikan sebelumnya. Untuk pemecahan soal ataupun kejadian kehidupan sehari-hari, pada umumnya pembulatan yang sering digunakan adalah pembulatan terbaik, yaitu dengan cara menggabungkan pembulatan ke atas dan juga pembulatan ke bawah. Nah, Bapak akan menampilkan tabel agar kalian mudah dalam menggunakan pembulatan terbaik pada pembulatan ratusan. Jadi terlihat pada tabel ini, Bapak membentuk 10 urutan kolom, yaitu dimulai dari 210 sampai 290 dengan tambahan 10 pada tiapnya. Pada pembulatan ratusan yang ke atas, itu ratusannya kita rubah dengan menambah angka 1 pada bilangan ratusannya, yaitu bilangan 210, bilangan ratusannya berada pada angka 2. Tinggal kita tambahkan 1 sehingga menjadi 3. Selanjutnya, pada pembulatan ratusan yang ke bawah, kita tinggal menghapus angka puluhannya. Yaitu misalkan di sini yaitu 250. Kita hapuskan angka puluhannya 50 sehingga menjadi 200 yang belakangnya cuma 00 saja. Kemudian pada pembulatan ratusan yang terbaik terdapat 2 bagian. Nah, pada bagian ini telah Bapak tandai dengan yang berwarna merah dan juga yang berwarna kuning. Pada bilangan 210
sampai 249 atau berada tepat di bawah 250 itu menggunakan pembuatan ke bawah. Sedangkan apabila dia berada pada puluhan 250 sampai 99, dia berada pada pembuatan ratusan yang ke atas. Nah, dengan tabel panduan ini kalian akan mudah untuk menentukan pembuatan ratusannya. Ya, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Atlet nasional Agus Prayogo peraih emas dan juga perak pada SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia. Ketika dia berlatih, Agus mampu berlari menempuh jarak sejauh 52.467 meter. Maka, berapakah ketika ia akan mengatakan jarak tempuh larinya kepada orang lain? Yang kita ketahui dari contoh soal ini, yaitu jarak tempuhnya sebesar 52.467. Nah, kita lihat angka ratusannya yaitu 467 dan puluhannya 67. Kalian bisa tebak angka 67 ini berada di atas dari 50 atau berada di bawah dari 50. Ya, benar seperti tebakan kalian. Angka 67 berada lebih tinggi dari 50 sehingga kita menggunakan pembuatan yang ke atas. Jadi, kita dapat mengetahui hasilnya. Maka Agus akan mengatakan mampu menempuh jarak sejauh 52.500 meter. Nah, agar lebih paham lagi, kita lanjut kepada contoh soal yang kedua. Pada pengukuran panjang, Udin membuat sebuah tongkat yang panjangnya 135 cm. Karena suatu hal, panjang tongkat tersebut dibulatkan ke ratusan terdekat. Maka, berapakah panjang tongkat tersebut setelah dibulatkan? Setelah kita membaca soal, yang dapat kita ketahui dari soal ini yaitu panjang tongkat sepanjang 135 cm. Kalian, Bapak yakin sudah dapat bisa untuk menebak apakah ini menggunakan pembulatan ke atas atau menggunakan pembulatan ke bawah pada pembulatan terbaik. Ya, jadi angka puluhan 35 ini lebih kecil dari 50, sehingga menggunakan pembulatan ke bawah. Jadi hasil yang kita dapatkan dari penggunaan pembulatan terbaik yaitu menggunakan pembulatan ke bawah dari bilangan 135 adalah sepanjang 100 cm. Selanjutnya kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Bapak yakin kalian pasti sering untuk melihat gambar yang ada di layar ini. Ya, biasanya kita dapat menemukan gambar ini pada yang ditampilkan pada mall ataupun dapat kita lihat juga pada minimarket. Jadi, gambar tersebut merupakan salah satu harga pada suatu barang di salah satu mall. Harga sebenarnya yaitu sebesar Rp15.990. Namun, karena ada promo sehingga angkanya menjadi Rp14.990. Nah, apabila harga tersebut kita bulatkan ke ratusan terdekat, maka berapakah kisaran harga barang tersebut? Nah, Bapak ingatkan sekali lagi, untuk kehidupan sehari-hari, biasanya kita melakukan pembulatan dengan pembulatan terbaik. Nah, harga setelah promo yaitu sebesar Rp14.990.
apabila dilakukan pembulatan, maka menjadi dengan menggunakan pembulatan ke atas. Karena angka puluhannya yaitu 90, dan 90 ini berada lebih besar dari 50. Sehingga setelah dibulatkan, kisaran harga barang tersebut adalah Rp15.000. Nah, jadi pada hari ini kita telah belajar mengenai pembulatan ke bawah dan juga pembulatan ke atas. Kemudian kita gabungkan pada pembulatan terbaik. Jadi anak-anak, Bapak harap kalian sudah bisa untuk dapat menyimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan pembulatan terbaik yang paling umum digunakan. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas agar kalian dapat memahami pembelajaran pada hari ini dengan lebih baik, yaitu pada tabel ini terdapat 5 buah kolom, yaitu pada panjang pita, jarak lari, harga buku, berat beras, dan juga kecepatan mobil. Kita selanjutnya untuk mengisi pada titik-titik ataupun pada kolom yang kosong ini, Bapak harap kalian dapat mengisikan sesuai tabel ini. Beberapa telah Bapak beri contoh jawaban, kalian tinggal mengisikan bagian yang kosong saja. Nah, anak-anak, Bapak harap pembelajaran pada hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tidak lupa Bapak agar selalu mengingatkan kalian mengenai protokol kesehatan yang wajib kita ikuti, yaitu dengan memakai masker ketika kita ingin bepergian keluar rumah, dan agar selalu menjaga jarak dengan teman-teman kalian, dan juga kita menghindari kerumunan ketika kita berada di luar rumah, dan kalian sering-sering untuk mencuci tangan. Ya, sekian dari Bapak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.